Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Purnamasari, NIM 2020SEK44 dari Course Kesia kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan sistem dan prosedur prinsip ijarah, hard, dan wadiah. Langsung saja yang pertama yaitu sistem dan prosedur prinsip ijarah, rukun ijarah, syarat ijarah, jenis ijarah, pembatalan ijarah, landasan hukum ijarah, skema pembiayaan ijarah. Kemudian, pengertian ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang arti menurut bahasanya adalah al-iwad, yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Selanjutnya ada rukun ijarah. Adapun rukun-rukun dalam ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang atau muajir dan mustajir. Yang kedua, ada akad antara menyewa yang menyewakan. Yang ketiga, ada ijab qabul. Kemudian yang keempat, ada upah atau ujah. Dan yang terakhir, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Syarat ijarah. Yang pertama yaitu kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik, yang berakal atau tidak mabuk. Selanjutnya yaitu yang kedua, pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Kemudian yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Kemudian yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak muajar atas pemiliknya. Yang terakhir yaitu manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Selanjutnya ada jenis ijarah. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ijarah manfaat. Ijarah ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak, seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada ijarah pekerjaan. Ijarah atas pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni sebagai berikut, seperti penjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain. Kemudian pembatalan ijarah. Akad ijarah atau sewa menyewa dapat berakhir atau dibatalkan apabila terjadi permasalahan berikut. Yang pertama, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Kedua, objek sewa hilang atau musnah. Ketiga, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika yang disewa adalah jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu terjadi uzur pada salah satu pihak. Kemudian ada landasan hukum ijarah. Landasan hukum dari transaksi ijarah sendiri berasal dari Quran surat At-Talaq surat ke-65 ayat 6 yang berbunyi, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusahkan anak-anak itu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Nah, selanjutnya skema pembiayaan ijarah. Pertama, nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah. Kemudian, bank syariah membeli atau menyewa barang yang
dengan bank mengenali barang objek ijaroh, tarif ijaroh, periode ijaroh, dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan ijaroh ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki. Setelah itu, bank menyerahkan objek ijaroh kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijaroh berakhir, nasabah mengembalikan objek ijaroh tersebut kepada bank. Langsung saja, yang kedua yaitu sistem dan prosedur, prinsip HOT, syarat dan rukun HOT, ketentuan umum HOT, sumber dana HOT, fungsi HOT, macam-macam HOT, pengakuan dan pengukuran HOT, jaminan HOT, kegunaan HOT dalam perbankan syariah, landasan hukum HOT, dan skema pinjaman HOT. Pengertian HOT. HOT adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas. Menurut Bank Indonesia, HOT adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Syarat dan rukun HOT. HOT dapat berlaku dengan sah jika semua pihak yang terlibat memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut syarat dan rukun dalam akad HOT. Yang pertama yaitu peminjam. Pihak peminjam harus seorang yang ahliyah muamalah. Yang kedua, pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang ahliyat atau baru atau layak bersosial. Yang ketiga, dalam perbankan syariah, HOT dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Dananya biasa berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah. Yang terakhir yaitu barang atau utang. Barang yang digunakan sebagai objek dalam HOT harus dapat diakad salam dengan bisa diakad salam. Yang terakhir yaitu ijab qabul. Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, ketentuan umum akad HOT. Yang pertama, al-HOT adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Yang kedua, nasabah al-HOT wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Keempat, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Yang terakhir, nasabah al-HOT dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Selanjutnya, ada sumber dana HOT. Berdasarkan fatwa MUI, pendanaan HOT berasal dari satu bagian modal lembaga keuangan syariah, kedua dari keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, ketiga lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga, yang terakhir keuangan syariah. Fungsi HOT yang pertama yaitu membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Kemudian HOT Hasan yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena membawa misi sosial di dalamnya. Kemudian ada misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat pada lembaga keuangan syariah. Macam-macam HOT. Menurut lembaga keuangan syariah, akad HOT terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama akad HOT yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial. Yang kedua, akad HOT yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akad-akad muawadah untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, ada pengakuan dan pengukuran HOT. Yang pertama, pinjaman HOT diakui sesuai dengan besarnya jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadi. Yang kedua, biaya administrasi, bonus atau ujrah yang dananya bersumber dari modal bank diaku sebagai pendapatan operasional lainnya sesuai dengan jumlah yang diterima. Yang ketiga, biaya administrasi, bonus atau ujrah yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain dan hasilnya kemudian dibagi sesuai dengan besar jumlah yang diterima. Selanjutnya, penyajian HOT. Sementara untuk penyajian HOT dalam bidang perbankan dan keuangan diatur oleh OJK sebagai berikut. Yang pertama, pinjaman HOT yang bersumber dari modal bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman HOT.
Kemudian yang kedua, penyisihan penghapusan aset pinjaman hot disajikan sebagai pos lawan pinjaman hot. Kemudian ada penggunaan hot dalam perbankan syariah. Bank yang pertama, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. Yang kedua, pinjaman untuk talangan keperluan haji. Ketiga, pinjaman untuk pengusaha kecil. Keempat, pinjaman kepada pengurus atau karyawan bank. Selanjutnya, landasan hukum hot. Landasan hukum dari akad hot berasal dari Al-Baqarah surat kedua ayat 245 yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Serta dari Al-Baqarah surat kedua ayat 280 yang memiliki arti, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Skema pinjaman hot pada gambar tersebut. Pertama, nasabah mengajukan pinjaman kepada bank dengan akad hot untuk mendapatkan tambahan modal. Yang kedua, bank berkontribusi dalam usaha ini dengan memberikan pinjaman modal atau dikembalikan pokoknya saja. Yang ketiga, waktu pinjaman sesuai kesepakatan, tetapi pada umumnya jangka pendek seperti talangan. Dan yang terakhir, nasabah mengembalikan pinjaman secara kontan atau tempo sesuai kesepakatan. Selanjutnya, sistem dan prosedur prinsip wadiah, jenis wadiah, rukun wadiah, syarat wadiah, faktor batalnya akad wadiah, landasan hukum wadiah, dan skema wadiah. Wadiah berasal dari wada syariah yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Jenis wadiah. Wadiah yang pertama, jat amanah, merupakan wadiah yang asli. Tidak terjadi pengubahan esensi akad titipan yang berlaku sesuai kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah. Yang kedua, wadiah jat domah, merupakan wadiah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Rukun wadiah. Pertama, adanya ijab dan qabul. Kedua, harta atau barang yang bisa dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan. Ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus halal. Keempat, barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau qimah sehingga dapat dilihat sebagai mal. Yang terakhir, untuk melakukan wadiah harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan wadiah atau barang yang dititipkan, dan ijab qabul. Syarat wadiah. Yang pertama, baik orang yang menitipkan atau orang dititipkan, keduanya harus berakal. Kemudian kedua belah pihak harus balik. Namun ada ulama yang mengatakan bahwa anak di bawah umur boleh melakukan akad wadiah selama tidak ada syarat dan ketentuan perdagangan jual beli yang sulit dipahami oleh anak kecil tersebut. Yang terakhir, harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Faktor batalnya akad wadiah. Yang pertama, meninggalnya orang yang menitipkan barang atau orang yang dititipkan barang. Kedua, adanya pengembalian barang dari orang yang dititipkan, baik itu sesuai permintaan orang yang menitipkan maupun tidak. Ketiga, apabila salah satu pihak berada dalam kondisi koma berkepanjangan atau hilang akal. Keempat, terjadi hazir atau legal, yang dimana hilangnya kompetensi penitip ataupun yang dititipi mengalami kebangkrutan. Yang terakhir, apabila terjadi pemindahan kepemilikan, yaitu pihak yang dititipi mentransfer hak milik barang kepada pihak lain dengan cara dijual atau diberikan sebagai hadiah. Selanjutnya, landasan hukum wadiah. Landasan hukum dari transaksi wadiah sendiri berasal dari Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan Quran surat An-Nisa ayat 58 yang memiliki arti sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.